Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-temanku semua. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kelompok 5 dengan anggota Andi Arif, Hafiz Kurniawan, Siswandika Saputra, dan saya sendiri Zalwara Jubilah selaku moderator dari kelompok ini akan menyampaikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai mata kuliah audit 1 ini. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah penjelasan dari setiap slide dalam PPT kami. Pada slide pertama dalam PPT kami, yaitu membahas mengenai penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit adalah tahap awal dalam suatu audit laporan. Laporan keuangan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor untuk klien baru atau tetap sebagai klien lama. Seorang auditor harus melakukan perencanaan audit. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko ketidakefektifan pekerjaan dan resiko terkait dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian dalam pekerjaan audit. Untuk materi selanjutnya akan langsung dibacakan oleh rekan saya yaitu Andi Arif, Siswandika Saputra, dan Hafiz Kurniawan. Sebelum ke pembahasan berikutnya, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan terkait dengan materi yang kami bawakan. Jika teman-teman sudah menyiapkan, maka langsung saja kita simak pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Arif dengan NIM A1C021003. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor sebelum memutuskan menerima atau menolak suatu penugasan. Yang pertama yaitu gambaran umum mengenai klien dan usahanya. Yang kedua, sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, ruang lingkup pemeriksaan. Dan yang terakhir, ada anggaran waktu yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap penerimaan penugasan audit. Yang pertama ada penunjukan. Penunjukan yaitu fokus utamanya memastikan bahwa tidak ada faktor yang menghalangi penugasan. Beberapa prosedur pada tahap perencanaan audit adalah memastikan uji tuntas klien dan informasi anti pencucian uang. Tujuan apakah terdapat potensi pelanggaran etik terhadap penugasan dan letak ancaman itu terjadi. Yang kedua yaitu penilaian resiko, melibatkan penilaian situasi perusahaan dari berbagai sumber dengan tujuan menentukan resiko audit secara keseluruhan yang melibatkan tinjauan atas masalah yang timbul di tahun-tahun sebelumnya, review file audit permanen perusahaan, dan korespondensi yang relevan sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswandika Saputra, NIM A1C021029. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mengevaluasi integritas manajemen. Mengevaluasi integritas manajemen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu meminta keterangan kepada auditor terdahulu secara spesifik. Menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor berkomunikasi dengan auditor terdahulu. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan keterbatasan jawaban auditor terdahulu. Selanjutnya yaitu meminta keterangan pada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu mereview pengalaman auditor di masa lalu dengan klien. Selanjutnya yaitu materi mengenai menilai kemampuan standar umum auditing. Nah, menilai kemampuan standar umum auditing ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penentuan kompetensi. Penentuan kompetensi terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tim audit yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis. Yang kedua yaitu pengevaluasian independensi. Menutup sikap mental independen auditor dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi. Yang ketiga yaitu penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Materi selanjutnya yaitu pendekatan audit. Untuk setiap tingkat laporan individu, pendekatan audit yang direncanakan harus didokumentasikan. Semua area risiko harus memiliki rencana yang tepat untuk menangani risiko tersebut. Yang terakhir yaitu administrasi. Rencana tim audit yang tepat harus disiapkan untuk penugasan dengan keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan ditugaskan ke timnya. Jadwal penyelesaian pekerjaan harus disepakati oleh klien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan, NIM A1C021009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu penyingkatan tim audit. Rapat tim menetapkan pendekatan audit yang direncanakan. Ada resiko utama, bagaimana resiko ini akan ditangani dan menjelaskan peran masing-masing anggota dalam penugasan. Selanjutnya ada layanan klien, yaitu pertimbangkan apakah ada rekomendasi berguna yang dapat dibuat untuk klien mengenai masalah apapun yang diidentifikasi klien. Kemudian, komunikasi klien. Klien harus mendapatkan informasi tentang setiap perubahan dalam sifat atau cakupan penugasan. Selain itu, informasi yang dibutuhkan oleh tim audit dikomunikasikan dan disetujui oleh tim klien. Terakhir ada menyiapkan surat penugasan audit. Dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk penerimaan auditor. Tujuan dan lingkup audit, tanggung jawab auditor dan manajemen keuangan dalam memberikan informasi, kesepakatan kerja, keterbatasan audit, kesanggupan auditor dalam menyampaikan kelemahan yang ditemukan auditor, akses ke berbagai dokumen dan informasi, dan kesepakatan penentuan fee. Baiklah, karena semua materi sudah disampaikan, maka saya akan menutup video ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau ada suatu hal yang ingin ditanyakan mengenai PPT dan materi yang kami sampaikan tadi, silahkan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp group atau dengan mengajukan pertanyaan langsung. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.